Wih, ada batik nih. Bagus. Kok ini motifnya? Aga, lagi ngapain Aga? Mbak Dinda, ini Ya. batik kan? Iya, batik. Tapi kok kayak ini ya, Pak, motifnya kayak nggak pernah saya lihat gitu loh Mbak Dinda. Ah, iya, iya, iya. Agak Ini ada berbeda. angkot. Nah, itu dia. Kayak ini apa namanya? Berbeda sama yang sering saya lihat pada umumnya gitu loh. Iya, ini spesifik banget ya. Jadi Iya. ini khas sekali. Ini yang membuat Oh. nanti akan hadir di sini sebentar lagi. Oh gitu. Namanya Ibu Ratna Handayani. Wow. Pembatik yang luar biasa ya. Baik, gak sabar saya sekarang nih. Boleh kita sama dulu aja Iya, Mbak iya, Dinda iya. ya. Oke. Salam Super. Suara perempuan, dan luar biasanya pada kesempatan kali ini kita nanti masih akan membahas dengan komunitas yang sangat luar biasa, komunitas super yang tentunya akan mengajak serta perempuan-perempuan yang inspiratif dan juga bisa memberikan motivasi pada kita Betul, semuanya. dalam setiap episodenya kita akan ketemu dengan banyak perempuan hebat. Betul. Dan kali ini kita akan ketemu Bu Ratna Handayani. Beliau ini pembatik yang sudah punya 85 motif. 85 menciptakan motif. 85 motif dan 14 diantaranya sudah dipatenkan. Luar gitu kan. biasa. Kemudian banyak tamu nih yang dilatih gitu ya. Oh. Atau sudah melatih kemana-mana. Anak-anak, kemudian ada tentara Amerika Tentara Serikat itu yang juga lagi, dilatih juga? Luar lagi di biasa Indonesia ini. dilatih untuk nyanting tuh ya. Oh, luar biasa banget ya pokoknya. Kita akan ketemu dengan Bu Ratna Handayani, tapi sebelumnya kita saksikan dulu ya supaya pemirsa lebih jelas lagi siapakah Ibu Ratna Handayani. Ini dia profilnya. Sri Ratna Handayani Budi atau akrab disapa dengan Ibu Ratna adalah pengusaha batik dari Bogor yang tidak hanya memproduksi batik, melainkan juga dikenal sebagai narasumber dan pengajar cara membatik untuk berbagai kalangan. Lulusan sastra Perancis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada ini telah menciptakan 85 motif batik yang 14 diantaranya telah mendapatkan sertifikat Haki. Ia menggagas program Batik Goes to School untuk pelajar se-Kabupaten dan Kota Bogor serta se-DKI Jakarta. Di galerinya pun, ia sering mendapat kunjungan berbagai kalangan yang ingin belajar membatik. Misalnya ibu-ibu dharma wanita, para guru yang akan mengajarkan bahasa dan budaya Indonesia di luar negeri, juga anak-anak penyandang disabilitas, bahkan para tentara Amerika Serikat yang sedang berada di Indonesia, serta anggota Parlemen Inggris. Ratna Handayani telah mendapat banyak penghargaan, antara lain sebagai pengusaha berprestasi dan pelestari budaya batik. Ia juga telah menulis 3 buku tentang perjuangannya, karya-karyanya, dan wawasannya tentang batik Indonesia. Bagi Ratna, batik adalah identitas bagi dirinya, bagi lingkungan di sekitarnya, dan seluruh bangsa Indonesia yang harus selalu dijaga kelestariannya. Ya, kita sudah ketamuan ya, dari jauh gitu ya. Mbak Ratna Handayani, terima kasih banyak sudah hadir dari Bogor jauh-jauh ke Jogja ya. Dan tentu saja sangat senang nih membawa batik-batiknya. Oh, jadi juga. ini beliau yang mempunyai batik-batik yang Ya, saya jarang lihat ini betul. ya Mbak Dinda ya. Motifnya lucu-lucu, Lucu-lucu, khas ya. khas banget. Ya, sebenarnya mulai kapan sih seneng batik? Kayaknya dulu zaman kuliah. Jadi ini kan kayak bukan pulang kampung ya, tapi pernah tempat kuliah yang di dulu, Jogja ya. Maka dulu tuh kayaknya nggak seneng batik, tapi sekarang kok jadi intens ya. Itu gimana ceritanya? Kenal batik udah lama banget waktu kecil karena bapak dari Solo. Kemudian bapak itu menghadiahi batik motif teruntum pada saat itu. Nah, batik teruntum itulah yang menemani saat-saat tidur kan di kayak selimut gitu. Selimut. Terus lama-lama jadi kayak suasana yang harus. Jadi kalau mau tidur ngitung-ngitung yang teruntum itu kan seperti kecil-kecil itu 1, 2, 3 sampai mulai ya. Nah, itu dari SD, kemudian batik itu pun dibawa ke Jogja pas kuliah. Nah, setelah di Jogja sibuk, lupa dengan teruntum. Begitu menikah, punya anak,
Kemudian anak-anak udah besar, tiba-tiba nemu lagi tuh sama batik teruntum masih tadi. awet Masih itu kayaknya. ada. Batik yang sama. Batik yang sama. Oh. Terus saya kan ibu rumah tangga yang istilahnya yang mengurus anak, mengurus rumah tangga sendiri. Nah karena nggak ada kegiatan, anak-anak sudah besar, mulailah Pengen kursus batik ya? batik. Oke. Kok jadi kepengin nyanting nih ya, pengen Belajar belajar batik. Nah 2010 itu mulailah intens belajar mencanting, kemudian naik lagi mewarna batik, kemudian Akhirnya bikin motif sendiri. Bikin motif sendiri. Seperti itulah. Dan kebetulan di Bogor kan nggak ada batik ya Waktu itu ya. belum ada batik pada saat, belum ada motif batik. Ya. Jadi ini motif-motif khusus nih? Untuk itulah batik-batik itu diciptakan. Oke. Kalau bisa dibilangnya seperti ini ya, dari pintu terbukalah pintu-pintu yang lainnya. Wow. Begitu karena banyak yang berhubungan dengan batik begitu, benar ya? Jadi Boleh ceritakan? Jadi pembatik kemudian menciptakan motif, Menciptakan motif juga. kemudian memproduksi, Nah. kemudian mengajar, ya. Waduh. Oh itu jadi kebuka Iya, gitu. betul. Ya. Boleh diceritakan juga ini seperti apa akhirnya kok sampai akhirnya mulai dari kecintaan akhirnya mulai malah sampai mengajar dan juga berhubungan dengan batik tentunya. Jadi begitu sudah bisa mencanting, kepengin dong membuat batik ya. Kita produksi lah gitu, kecil-kecilan batik-batik. Di rumah waktu itu ya, Di rumah, masih di rumah pada saat itu. Tiba-tiba dari Pemda Kota Bogor datang, wah ada batik, boleh dong pesen. Itulah kayaknya satu pintu Itu dia, terbuka ya, terbuka satu lagi. pintu terbuka. Kemudian udah banyak nih produksi, pameran, kemudian banyak pesanan. Nah setelah itu waktunya cuma 2-3 bulan kok jadi Cepet ya? Kadang-kadang waktu pada saat itu nggak siap gitu. Nggak siap, betul. Nah 6 bulan kemudian tiba-tiba ada dari satu Perusahaan gitu. perusahaan meminta ngajar batik untuk kurang lebih 1.000 anak ya sejabodetabek. Ya. Di sekolah-sekolah. Di sekolah, dari sekolah-sekolah, dan juga ada juga program yang mall to mall. Jadi kita membatiknya di mall gitu. Nah, Ibu tolong ya Bu, katanya, kan tidak terpikir ya. Iya. Nah itu tolong Ibu pasti bisa. Oke, bismillah bisa gitu. Itulah mulai lagi. Akhirnya dari situlah titik awal mengajarkan membatik ke anak-anak. Ya. Nah kemudian lahirlah batik go to school, batik for fun, kemudian batik Ya, for memang fun ya identitas. terus ya Memang batik fun ya. akhirnya, karena di mall nggak mungkin nggak fun juga ya tentunya ya. Terus tadi itu menarik ya, ada tentara, batik, ada parlemen Inggris Parlemen datang juga, Inggris, iya. ya. Dan semua ini motif-motif batik ini memang diciptakan ada 85 motif ya. Ada 85 batik tulis dan batik cap. Ya, tadinya yang khas dari Bogor kan, angkot misalnya gitu ya, yang mengingatkan kita pada Bogor. Dan batik ini semuanya ada namanya loh, dan ada filosofinya. Misalnya Ada salah satu aja, ceritanya. salah satu. Contoh. Oke, filosofi ini Yang mana? misalnya. Ya. Boleh saya bantu? Salah Ya. satu nih. Ini yang ini aja deh. Yang merah, yang merah ya, yang kelihatan. Siap. Itu. Jadi Dan ini daun-daun nama motifnya adalah tilu sauyunan. tilu sauyunan. Tilu sauyunan yang artinya 3 kesatuan. Tiga Tiga kesatuan. kesatuan. Tentang Kota Bogor. Jadi di sini ada bunga bangkai, bunga besar khas Kota Bogor, Amarpa polusitanum, kemudian ada daun tales dan ada juga kujang. Jadi filosofinya adalah Kota Bogor itu terkenal, kemudian masyarakatnya ramah seperti daun tales, dan juga masyarakatnya kuat seperti kujang. alat Kujang itu senjata ya. senjata Senjata tradisional. Oh baik. Dan ini berkembang terus, tidak hanya motif-motif ya, khas Bogor, tapi Bu Ratna ini atau Mbak Ratna ini juga membuat yang lain tentu saja ya, mengajarkan batik Indonesia gitu, yang juga ditulis dalam sebuah buku. Ini udah ada bukunya. Sudah ada bukunya seperti Mama gitu ya. Bukunya udah terbit tuh, udah ngajar, nulis segala macam ya. Itu juga ya. Tapi yang jelas dari semua motif ini sudah ada 14 yang punya sertifikat Ada haki. sertifikat hak ciptanya. Oh, baik. Jadi Dari memang haki ini ya. juga memberikan inspirasi pada yang lain Betul. untuk mendaftarkan motif-motif ciptaan Iya. gitu ya. Karyanya, ada hak Karyanya, ciptanya begitu jadi ya. ada hak ciptanya, ada nilai lebihnya. Ya, baik. Kita akan lanjutkan ya perbincangan menarik ini. Masih banyak hal yang akan kita perbincangkan. Betul sekali, Mbak Batiknya, Ninda. bukunya gitu ya, pemirsa ya, bersama Mbak Ratna Handayani setelah jeda berikut ini.
Dan masih bersama dengan Mbak Ratna, tentunya dengan batik yang sangat luar biasa pembahasannya. Memang kalau kita membahas soal Indonesia, batik menjadi salah satu unggulannya. Dan Mbak Ratna inilah salah satunya yang juga memiliki nilai juang sendiri dengan membesarkan batiknya dengan motifnya yang sudah dibuat sendiri. Dan ternyata Mbak Dinda, saya lihat juga di sini sudah ada 2 buku. Iya, Tidak betul. hanya batik ternyata Mbak Dinda. Ada 2 buku yang sudah diterbitkan di Oktober, begitu yang insya Allah akan diterbitkan untuk buku yang ketiga, begitu ya. Kalau boleh ceritakan, buku ini lebih mengkisahkan terkait apa? Apakah membatiknya, filosofinya, atau prosesnya, atau seperti apa? Oke. Diambil ya. Iya, Ya. salah satu ya. Ini adalah buku pertama, judulnya Titik Balik. Titik balik. Jadi ini alasan kenapa saya membatik. Termasuk cerita Teruntum tadi Teruntum kali ya. tadi masuk situ harusnya Di nih. sini ada, kemudian ada juga proses kehilangan identitas jati diri karena bullying. Bullying, dulu mengalami bullying ya. Kemudian ada juga Di perjuangan gitu. masa kecil bahagia, kemudian di tengah-tengah kok ada banyak sekali gelombang-gelombang, kemudian ada masa agak tenang, kemudian masa berkarya Ya, gitu, oke. seperti itu. Oke. Ini Yang buku pertama, buku kedua ini adalah buku tentang batik-batik yang sudah diciptakan. Oke. Jadi cerita-ceritanya bagaimana proses penciptaannya, Filosofi filosofi juga ya. motif-motifnya juga ada di sini. Ya, dan nantinya akan terbit yang ketiga. Yang ketiga itu tentang batik Indonesia. Ya. Karena ternyata pada perjalanannya saya harus belajar juga tentang batik Indonesia. Ternyata batik Indonesia itu luar biasa. Ya. Jadi kita tahu kenapa UNESCO memilih batik Batik Indonesia sebagai warisan Budaya. budaya dunia gitu, bukan batik-batik negara lain. Itu Ya. ada di buku ketiga. Baik, dan tentu saja ini buku ini juga pasti akan dibaca generasi penerus ya Wajib. kan. Ini ada salah satu cara untuk mengenalkan dan melestarikan batik Iya. untuk anak-anak Dengan muda yang cara harus yang dikenalkan ya. berbeda. Betul. Iya, betul. Gimana caranya supaya anak-anak muda itu senang juga pakai batik? Oh iya, batik itu sekarang sudah berkembang dan sudah bisa menyesuaikan taste-nya anak muda Iya. itu. Nah, oke. Ada mungkin motif-motif khusus, warna khusus tentang Atau yang iya, cocok mungkin. untuk anak muda, bagusnya seperti Dan apa? cara pakainya mungkin Nah, ya. cara pakai Ya, sekalian. Ini saya undang ya. Ini ada Audi nih di sini ya. Bisa nanti dicontohkan. Nah, ini kan Boleh, masih selamat datang. ini anak muda, anak kita. Sebagai perwakilan anak muda Nah, iya. yang Anak diharapkan saya juga Audi ya, cinta sini saya dengan Audi. batik. Ya. Jadi Ya. batik itu bisa dipakai casual selain juga pakai formal. Formal. Ini Audi di sini akan dicontohkan Ini warnanya, iya, bagaimana. Oke. Boleh. Boleh. Sini Oke, Audi. maju ke sini Ya. boleh. Ya. Ya, ini. Biar anak-anak muda seneng. Gimana yang Ini perlu dibantu? warnanya kan warna. Iya, warnanya Warna cerah asik ya? ya. Warnanya, wiu. Yes. Biar anak-anak muda seneng nih pakai batik keren. Warnanya juga. Ini juga motif yang dibuat oleh Bu Rasti Ya, ini motif daun talas. Daun talas tadi. Ini Ini adalah salah satu bentuk contoh Cara. mengenakan Oh, batik cara, iya, betul. untuk anak muda, begitu ya kalau Bu Ratna disampaikan juga. Oke, dililit-lilit gitu ya. dililit-lilit. Jadi kalau punya batik belum sempat dijahit, jangan sedih. Langsung bisa Ternyata Ada ditarik. berbagai cara sepertinya Dia ini belum ya. iya nggak dijahit gitu ya. Oke, dililit-lilit, akhirnya jadi deh kayak drapery gini ya. Tuh, udah Tuh jadi kan? drapery. Kelihatan kan? Wow, cepet ya ternyata dan kelihatan simpel tapi ini juga menunjukkan identitas bahwa kita juga mencintai batik. Iya. Mbak Dinda, ya. Kemudian ini juga Odi bisa pakai di dalam juga bisa di luar tuh kan Ya. santai. Oke. Ini kalau ini untuk casual. Contoh casualnya. Casual ya, bisa misalnya ke acara-acara yang ya sekarang kan anak-anak muda juga banyak sudah mulai nih kayak usia Audi ini kemana ke acara gitu ya. Ya, berkain. Ya, Asik, berkain keren banget, gitu keren, ya. keren, keren. Nah, ini jadi batik Fashion Week. Ya, Boleh ya, satu ya. lagi yang Satu casual lagi boleh. ya. Ya, ya, Oke. sebentar. Ini Ya, untuk oke. yang jenis Ini lebih formal. ini yang Ini casual. casual. Kalau Oke. kalau formalnya mungkin karena batik itu kan motifnya harus kelihatan ya. Ya, harus kelihatan, ditunjukkan. Harus ditunjukkan. Ini untuk yang kita akan Jadi coba kita, adalah yang lebih formal ya. Lebih formal tetapi versi anak muda. Ya. Oke. Bisa masuk.
sip. Oke, sebentar. Audi teman-temannya juga mudah-mudahan mulai seneng ya, pakai batik ya. Mungkin setelah ini Audi juga boleh nih ajak teman-temannya ini loh cara pakainya seperti ini atau kamu ngajarin langsung gitu kan. Biar mereka juga akhirnya ini apa Ternyata namanya cepet ya? cepet gitu loh. Kalau tadi sampaikan kalau ternyata punya batiknya baru berbentuk kain gak usah khawatir gitu. Nah. Bisa dipakai juga. Nggak ribet. Oke, ini bisa juga dipakai untuk Yang lebih formal gitu ya. yang lebih formal. Iya kelihatan loh motifnya ya, kelihatan gitu ya, motifnya cantik ya. Oke, sip. Ya, Sip, ini salah satu contoh untuk yang digunakan lebih formal. lebih formal. Lebih formalnya. baik. Nanti mungkin bisa dikombinasi dengan belt atau yang lainnya agar lebih mudah begitu. Benar kan? Betul. Kayak setuju ya, Odia. Ya baik, tuh kan udah ada 2 cara nih. Betul. Audi nyaman? Nah, seneng pakai batik? Oke. Nah, berkain pokoknya ya. Ya, luar biasa. Oke, makasih Audi ya. Makasih. Ya baik. Gak apa-apa, pakai ke depan aja. Oke, pakai. Depan aja. Nah, dipakai boleh jalan. Iya, boleh jalan. Nanti digunakan aja dulu. Oke, hati-hati. Iya. Nah, tuh, luar biasa. keren banget. Mbak Ninda keren banget ternyata ya. Batik bisa digunakan dengan cara yang sangat simpel dan juga berbagai macam acara, casual ataupun formal seperti yang disampaikan oleh Mbak Ratna tadi. Ya, sehingga anak-anak muda juga senang. Dan kalau tahu filosofinya gitu Iya. diceritakan itu juga akan Iya, bikin lebih bermakna gitu ya makanya. Iya, betul. Jadi memang nilai batik itu pada filosofi ya. pada Betul. Filosofi. Sehingga tadi Dan orang bisa menghargai prosesnya juga gitu. Iya, jadi anak-anak pertama memang anak-anak harus mengenal batik dengan melihat prosesnya dulu, kemudian sehingga itu tadi menghargai prosesnya kan. Ya, ya. Karena proses batik itu tidak mudah, tetapi juga sebetulnya tidak sulit kalau Bisa udah- dipelajari, bisa dipelajari gitu ya. Oke, baik-baik. Nanti ini termasuk ada yang huruf-huruf apa Ya gitu? kalau apa namanya filosofinya itu adalah nilai tambah batik. Kalau ini salah satu contoh filosofi itu selain doa, ini adalah salah satu contoh filosofi tentang doa. Jadi ini adalah batik Laksana Sapaneja yang doa ada kesehatan, ada kebahagiaan dan ada keberkahan. Oke, baik. Kesehatan, lebih kepada keberkahan. doa ya. Jadi Ya, baiklah. Nanti kita lanjutkan ya Boleh sekali, obrolnya Mbak ya. Ida. Termasuk nanti ada foto-foto tuh caranya mengajari anak-anak tuh biar seneng gitu ya untuk belajar membatik. Membatik itu seperti apa? Setelah jeda berikut ini. Baik, kita lanjutkan ya perbincangan kita dengan Mbak Ratna yang luar biasa ya. Ini termasuk juga kalau kita saksikan Betul. foto-fotonya bersama Bu Iriana ya waktu itu. Kemudian ya ini membantu anak-anak yang penyandang disabilitas ya, juga. Ya. ini Neni dan kebetulan dia tunarungu. Jadi dia saat ini membatik di. Nah itu bagian dari healing juga kadang-kadang ya. Kita misalnya nggak nyaman dengan diri sendiri, Iya. punya keterbatasan, tapi bisa membatik itu juga. Iya, jadi kalau kita udah tahu proses membatik, kalau kita udah pernah membatik, kita menemukan sesuatu. Jadi membatik itu bisa melatih kesabaran, melatih fokus. Kemudian untuk anak-anak tuh bisa menyeimbangkan otak kiri dan kanan. Oke, ada lagi ya. Ini Ada banyak lagi sepertinya. Ini adalah ya, proses ini juga ya. membatiknya. Lanjut itu yang selanjutnya agak. Ini nah adalah, ini anak-anak nih. Ini adalah cara yang pertama untuk anak-anak ini PAUD. Jadi dia mengenal batik tuh batik cap. Cap ya. Batik cap. Jadi mudah untuk dia ya. Tetap menggunakan malam tentu ya karena proses batik adalah malamnya ya. Dan itu juga cantingnya juga dari kayu kan, jadi nggak Nggak panas. panas. Motifnya juga menarik mobil-mobilan. Nah, ini tuh anak-anak hasilnya seneng tuh. kan seneng tuh. ada Kalau ini namanya. saya harus tanya ini Mbak Ninda. Iya. Siapakah ini? Kan udah ada. Iya. Kenapa bisa sampai ini? Itu nyanting loh itu tuh. Oh, iya, Iya, dia nyanting. Keren ya. Oke, ya lanjut sedikit Ya, lagi mungkin jadi ya. Ya, masih- tapi intinya saya ingin menanyakan ya Mbak Ratna ini kan tadi sudah menceritakan juga ada bullying. Jadi ada proses penyembuhan diri gitu ya melalui semua Iya, proses betul, ini gitu. banget, Ya. betul. Jadi setiap pribadi yang pernah dibully itu pasti luka, Mbak Lina. Nah, luka itu membuat tidak fokus, membuat tidak nyaman, membuat tidak mengenal jati dirinya. Nah, begitu kita sudah menemukan healing, kayak seperti saya, ada proses healing ketika menemukan batik, itu mulai tahu aku ini siapa, buat
buat apa aku hidup. Jadi healingnya sampai menemukan itu istilahnya jati diri seperti itu. Dan manusia itu harus memiliki jati diri karena jati diri itulah yang membuat mereka kuat dan yang membuat dia mempunyai alasan untuk hidup. Ya, itu salah satu yang kenapa batik itu betul-betul luar biasa ya. Betul. Itu identitas jati diri kita juga sebagai bangsa. Ya, itulah. Anak-anak harus mengenalnya sejak dini karena memang harus tahu dulu, harus mengenal dulu jati diri bangsa. Ya, itu dari batik tersebut ya. Keren banget ya. Ini jadi betul-betul termasuk guru-guru bahasa Indonesia yang akan keluar negeri untuk mengajarkan bahasa Indonesia di luar negeri, belajar dari Mbak Ratna batik gitu ya. Ini juga salah satu kayak tambahan ilmu selain memberikan bahasa Indonesia kepada orang asing, juga batik. Batik, budaya batik itu dibawa identitas kita. Iya, betul. Diperkenalkan di sana. Keren banget. Tapi saya juga ingin tanya juga nih, sebagai seorang perempuan yang sangat luar biasa tentunya ya, sudah memiliki segudang prestasi, banyak sekali kegiatan. Apa nih sebenarnya yang disampaikan kepada masyarakat, terkhusus mungkin anak muda yang mungkin masih kurang paham dalam mencintai batik sendiri? Oke. Saya pribadi kepingin lebih banyak anak muda sebetulnya mengenal batik dari awal, mengenal proses batik. Dan memang perlu waktu dan perlu cara untuk anak-anak zaman sekarang kan beda ya zaman sama generasi saya dulu, dan itu yang pertama. Bagi saya itu penting banget karena mereka ini adalah penanggung jawab batik Indonesia itu. Dan di samping itu mereka juga akan menjadi kuat karena mengenal batik dan mengenal identitas gitu. Ya, dan sebagai perempuan ini luar biasa ya, karena Mbak Ratna ini selalu mengatakan punya identitas. Ada 6 kalau nggak salah saya. Oh iya. Identitas perempuan atau apa yang mau disampaikan kepada perempuan Indonesia? Kita manusia sebagai manusia itu sebetulnya sudah mempunyai peran masing-masing. Begitu kita ada di dunia itu punya peran masing-masing, dan itu mungkin jarang disadari ya. Saya pribadi mempunyai 6. Jadi pertama mungkin sebagai anak dulu, kita lahir sebagai anak, kemudian nanti tumbuh lagi sebagai istri, kemudian wanita dewasa, kemudian sebagai ibu akhirnya, kemudian nanti sebagai teman juga ada di situ kan, dan sebagai bagian dari masyarakat ya. Yang terakhir adalah sebagai bagian dari masyarakat itu. Jadi saya yakin setiap manusia akan berada di titik-titik itu, di fase-fase tersebut. Dan saya berada di fase terakhir. Bagian dari masyarakat, yang memberi dan bermanfaat bagi masyarakat itu. ya. Aduh, keren banget Mbak Ratna, terima kasih sekali ya. Dan ini mudah-mudahan jadi inspirasi bagi banyak orang, bagi anak muda juga. Bagi saya juga tentunya sangat luar biasa. Berkarya, kemudian ciptakan karya itu kemudian didaftarkan untuk dipatenkan. Karena itu juga bagus ya. Didaftarkan itu lebih tenang istilahnya akhirnya ya. Iya, boleh lebih. Tentunya itu menjadi sangat luar biasa. Baik, terima kasih banyak ya. Ini keren banget, menginspirasi. Serasa nggak ingin berhenti kita ngobrol dengan 7 hari 7 malam harusnya kita ya. Iya, kita akan punya sesi khusus mungkin nanti. Kapan-kapan Super akan hadir di Bogor ya. Betul. Dimanapun ya. Dan terima kasih sekali lagi Mbak Ratna, terus berkarya, terus menginspirasi ya. Betul. Dan untuk pemirsa, sampai jumpa lagi di Suara Perempuan selanjutnya. Terus berkarya dan makin hebat perempuan Indonesia. Salam Super.